Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nasalsa dari kelas 2 FJTD nomor absen 11. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal praktikum dari microcontroller 2 dengan bentuk PowerPoint dengan judul Telecontrolling pemanfaatan sensor PIR dan sensor ultrasonik dengan kodular berbasis IoT atau Internet of Things pada sistem pembatasan jumlah orang dalam ruangan. Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada cara kerja, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada parameter pengujian, yang kelima ada rancangan sistem yang terdiri dari diagram blok dan flowchart sistem, dan yang terakhir ada desain mekanik atau ilustrasi gambaran dari proyeknya. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian. Nah, dalam sistem ini akan dibahas mengenai telecontrolling rancangan sistem dan aplikasi, bahan dan alat yang digunakan, serta penentuan prosedur sistem. Tujuan dari sistem ini dengan sifat pembuatan maksudnya adalah dengan membuat sebuah sistem pendeteksi dan monitoring di dalam ruangan menggunakan Arduino IDE yang dapat dimonitoring melalui sebuah aplikasi yaitu kodular pada smartphone. Lalu konsep dasar dari alat ini sendiri adalah untuk membatasi jumlah penghuni di dalam ruangan tertentu demi terciptanya physical distancing yang baik. Alat ini hanya akan membuka pintu jika penghuni di dalam ruangan tersebut tidak lebih dari batas yang telah ditentukan di controller Arduino. Pemasangan sensor ini pada pintu ditujukan supaya adanya less kontak terhadap benda di ruang publik, mengingat protokol kesehatan new normal. Alat ini diharapkan dapat dipasang di ruang publik yang bersifat administratif. Nah, poin selanjutnya ada cara kerja. Nah, cara kerja dari sistem ini sendiri yaitu untuk membuka pintu, alat ini menggunakan sensor PIR. Nah, sensor PIR tersebut dapat mendeteksi adanya gerakan dari manusia dan mengeluarkan output berupa logika 1 jika gerakan manusia terdeteksi, serta logika 0 jika gerakan manusia tidak terdeteksi. Output yang telah diproses di Arduino Uno tersebut dapat memutar DC atau servomotor untuk membuka dan menutup pintu. Nah, jumlah orang yang masuk dan keluar yang telah terdeteksi oleh sensor PIR kemudian diproses dalam Arduino Uno lalu dilanjutkan ke LCD display sebagai monitoring jumlah penghuni di dalam ruangan tersebut. Nah, sebelum sensor PIR tersebut mendeteksi adanya gerakan dari manusia, sensor ultrasonik akan lebih dulu bekerja sebagai pendeteksi jarak minimum dari orang yang akan melintas. Nah, ketika ada pengunjung yang berjalan menuju pintu dengan jarak minimal 1 meter misalnya dari pintu, nah sensor akan menangkap sinyal yang kemudian akan diproses oleh Arduino Uno dan buzzer akan otomatis berbunyi pertanda dari sensor PIR akan bekerja mendeteksi adanya gerakan dari manusia. Nah, dan bila serial monitor menunjukkan jumlah orang di dalam ruangan tersebut masih belum memenuhi maksimal, maka output dari sensor PIR yang telah diproses oleh Arduino Uno tersebut dapat memutar DC motor untuk membuka pintu dan menutup pintu. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini membutuhkan hardware dan software. Yang pertama ada hardware. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ESP32 sebagai controllernya. Lalu yang kedua ada modul sensor ultrasonik sebagai input dan sensor PIR juga sebagai input. Lalu ada device laptop atau smartphone, ada driver motor L29N, buzzer, adapter DC 5 volt, protoboard, kabel jumper, dan serial dan servomotor. Lalu tidak lupa ada LCD display. Nah, software yang dibutuhkan untuk percobaan ini ialah ada aplikasi Arduino IDE dan ada kodular. Selanjutnya ada parameter pengujian. Nah, parameter pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada efektivitas penggunaan sensor ultrasonik untuk mengirimkan data berupa jarak minimum yang terdeteksi dengan satuan meter.
Yang kedua ada kondisi tertutup atau terbukanya pintu tergantung dari sinyal output servomotor yang diterima oleh sensor PIR. Yang ketiga ada efektivitas penggunaan sensor ultrasonik sebagai indikator buzzer on saat terdeteksi adanya objek dalam jarak minimum. Dan yang keempat ada analisa delay dari pengiriman data dari sisi hardware SP32 ke software aplikasi smartphone di Android. Nah, selanjutnya ada rancangan sistem. Di sini ada gambar dari diagram blok dari sistemnya yang sudah saya buat. Nah, di sini menunjukkan adanya dua input yaitu sensor ultrasonik dan sensor PIR. Lalu ada ESP32 sebagai kontrolernya yang tersambung ke input sensor ini, dan masing-masing input mengeluarkan output berupa buzzer on untuk inputan sensor ultrasonik sebagai monitoring jumlah orang, dan sensor PIR mengeluarkan output berupa servomotor untuk indikator dari gerak pintu tertutup atau terbuka. Lalu ada access point yang membutuhkan internet, dan untuk aplikasi kodular di smartphone juga harus terhubung atau terkoneksi dengan internet. Lalu database yang menyimpan data sementara dari serial monitor atau data dari inputan, dia akan tersimpan di database dan yang membutuhkan internet. Dan juga ada adaptor DC 5V yang terhubung juga ke ESP32. Selanjutnya ada flowchart cara kerja sistem. Nah, ini merupakan diagram alur dari cara kerja sistemnya. Yang pertama ada start, mulai, lalu ada sensor aktif dan menyala. Lalu sensor ultrasonik mendeteksi jarak minimum misalnya 2 meter. Lalu jika jarak terdeteksi, buzzer akan menyala. Namun jika tidak, sensor ultrasonik akan kembali mendeteksi jarak. Nah, jika iya, buzzer menyala pertanda pengunjung terdeteksi. Nah, pengunjung terdeteksi ini akan menampilkan jumlah orang di dalam ruangan pada serial monitor atau pada smartphone, akan mengirim notifikasi pada aplikasi kodular nantinya. Jika tidak, sensor juga akan kembali mendeteksi jarak. Lalu sensor PIR mendeteksi pengunjung masuk atau keluar, dan selanjutnya menambah atau mengurangi jumlah orang di dalam ruangan secara otomatis pada aplikasi kodular nantinya. Lalu orang di dalam ruangan melebihi batas. Nah, jika iya, motor servo akan bergerak mundur untuk menutup pintu, dan pada LCD display akan tercetak tulisan orang di dalam ruangan melebihi batas, pertanda pengunjung yang akan masuk sudah tidak bisa masuk karena melebihi batas. Namun jika tidak, motor servo akan bergerak maju untuk membuka pintu dan tercetak tulisan kuota pengunjung masih tersedia di LCD display, dan prosesnya akan berakhir. Selanjutnya ada diagram ada desain mekanik dari ilustrasinya. Di sini ada gambaran dari pintu di sebuah ruangan gitu. Nah, sensor inputan sensor PIR ini saya taruh di atas sini. Lalu untuk sensor ultrasonik saya letakkan di bawah sini. Lalu di slider pintu saya letakkan DC motornya. Lalu pada tiang pintunya ini saya tempelkan LCD display untuk monitoring jumlah dan monitoring tercetaknya input outputan dari pengunjung yang boleh masuk atau tidak. Dan di sini ada box Arduino. Kurang lebihnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.